Terima kasih masih bersama kami di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, seluruh perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN kini resmi berada di bawah naungan Danantara Indonesia. Hal itu disampaikan CEO Danantara, Rosan Ruslani. CEO Danantara Rosan Ruslani menyatakan bahwa 844 perusahaan BUMN sudah menjadi milik Danantara. Seluruhnya resmi bergabung sejak 21 Maret 2025. Danantara diluncurkan pada 24 Februari 2025. Danantara berdiri untuk memperkuat konsolidasi aset nasional. Rosan menegaskan kehadiran Danantara terjadi pada momentum yang tepat dan menyadarkan banyak negara untuk lebih mengandalkan kekuatan ekonominya sendiri, bukan bergantung pada negara lain. Seluruh BUMN yang berjumlah 844 ini, laporan Bapak Presiden sudah resmi menjadi bagian, menjadi milik dari Danantara Indonesia. Dan sesuai juga dengan arahan yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden kepada kami bahwa Danantara ini adalah penjabaran dari pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Perekonomian Indonesia disusun, bukan tersusun. Tersusun kita menyerahkan kepada mekanisme pasar sepenuhnya. Kita menghormati mekanisme pasar, tetapi juga pemerintah berhak mengintervensi apabila mekanisme pasar itu sudah jauh melenceng daripada kepentingan nasional dan juga pembangunan nasional ke depan. Oleh sebab itu, kehadiran Danantara kembali lagi adalah suatu bentuk konkret dari kehadiran pemerintah dalam menjaga pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depan. Harapannya seluruh aset BUMN di Danantara akan menjadi kekuatan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu bisa dalam negosiasinya dengan Amerika Serikat, pemerintah Indonesia pastikan tidak tunduk sepenuhnya dengan permintaan Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto pastikan penawaran yang diberikan tidak membedakan Amerika Serikat dengan negara lain. Untuk komoditas-komoditas utama Indonesia yang ekspor ke Amerika, Indonesia minta agar tarif kita setara dengan negara lain. Apakah itu Vietnam, apakah itu Bangladesh, sehingga kita dengan yang lain itu dapat equal level playing field. Bapak Presiden memberikan arahan bahwa apa yang kita tawarkan itu adalah win-win solution dan kita tidak membedakan satu negara dengan negara lain. Jadi artinya relatif apa yang kita tawarkan adalah apa yang sedang kita lakukan di dalam negeri. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono bertemu dengan Menteri Luar Negeri negara-negara BRICS di Rio de Janeiro, Brazil. Ya, pertemuan para Menteri Luar Negeri negara-negara BRICS ini membahas penguatan hubungan perdagangan menjelang KTT pemimpin BRICS yang dijadwalkan pada bulan Juli 2025. Menteri Luar Negeri Sugiono hadir mewakili Indonesia dalam pertemuan yang digelar di Istana Itamaraty di Rio de Janeiro, Brazil. Indonesia tergabung dalam BRICS bersama dengan Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, dan Uni Emirat Arab. Pertemuan di Rio de Janeiro ini akan mengeluarkan pernyataan bersama atas tarif impor baru Trump. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka-bukaan soal perundungan di PPDS di depan Komisi 9 DPR RI. Perundungan terjadi lantaran banyaknya senior yang mengajar juniornya. Hingga kini, Kemenkes menerima 2.668 pengaduan perundungan, 570 di antaranya terjadi di rumah sakit Kemenkes. Jadi nggak bisa like sama dislike dari senior. Kenapa bullying terjadi? Karena senior yang sangat menentukan. Jadi yang ngajar sekarang di PPDS sekarang bukan gurunya, karena gurunya sibuk. Saya nggak ada, sebenarnya ada chartnya. Di semua rumah sakit pendidikan, Bapak Ibu bisa tanya deh, di Rutnya Sutomo, rumah sakitnya ya, jangan ke FK-nya. Di Rutnya Sutomo, di Rutnya Sarjito, tanyain. Mereka tuh pasti merasa beban sekali karena muridnya banyak sekali.
gurunya nggak bisa ngajar. Padahal harusnya kan namanya praktek itu gurunya ngajarin sebelah-sebelahan. Ini gurunya nggak bisa ngajar, akhirnya dikasih ke senior. Jadi yang ngajar di kita tuh senior ya, bukan gurunya. Kalau yang ngajar senior ya bullying itu terjadi. Karena gurunya nggak pernah ngawasin. Mungkin juga sibuk juga, ada tugas lain atau praktek dia untuk mencari hidupnya. Nah itu yang sekarang kita hindari dengan sistemnya ini. Jadi semua masuk ke sistem, dilihat ada 2 orang yang mengawasi. Kita beralih ke informasi lain, bisa Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memimpin apel kesiapan siagaan penanganan bencana kebakaran hutan di lahan di Pekanbaru. Operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan itu digelar di Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru Riau. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan Budi Gunawan memimpin apel kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla Nasional 2025 di Pekanbaru. Hal ini sebagai upaya untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sementara pemerintah telah membentuk Des Koordinasi Penanganan Karhutla pada 13 Maret lalu. Asap yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian serius dari seluruh dunia dan dapat memicu konflik bahkan gugatan dari negara-negara tetangga. Melalui operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan ini, semua kekuatan, baik itu kekuatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI dan Polri, kementerian lembaga dan swasta, bahu-membahu bersatu dan bergerak dalam satu komando untuk satu tujuan, menekan angka kebakaran hutan dan lahan hingga titik minimal. Dari hasil pemetaan dan pengecekan lapangan, pemerintah dapat melakukan mitigasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin. Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan puluhan peralatan dan perlengkapan sebagai teknis pendukung dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Beberapa strategi pemerintah dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan antara lain melakukan waterbombing, patroli ke berbagai titik rawan api, mengisi persediaan air serta mempertahankan tinggi muka air di lahan gambut. Tim Liputan iNews melaporkan.